Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami percaya itu semua karena rahmat dan karunia daripada Tuhan yang memampukan setiap kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini. Tuhan, di awal dari segala kehidupan kami, aktivitas kami pada hari ini, kami datang kepada Tuhan, kami mohon kebenaran firman-Mu menyapa setiap kami, sehingga kami makin hari boleh makin bertumbuh, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kitab Injil Markus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seseorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernah melihat atau pernah mendengar satu berita di televisi bahwa sepasang suami istri yang terbakar cemburu karena sang suami memiliki simpanan lain di luar gitu, maka sang istri pun rela untuk menghabisi nyawa suami. Atau kita juga pernah mendengar atau melihat berita sebaliknya, karena sang suami terbakar cemburu atau maka dia juga rela menghabisi nyawa istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika hati manusia itu dilingkupi dengan kecemburuan atau dilingkupi dengan iri hati, tak jarang kita menyaksikan, mendengar atau melihat manusia seringkali tega atau terdorong untuk melakukan hal-hal yang jahat bagi sesamanya. Atau di dalam hubungan saudara kandung pun kita juga pernah menyaksikan karena iri hati
karena motif daripada iri hati. Sesama saudara kandung pun bisa saling menjegal, bisa saling mencelakakan satu dengan yang lainnya. Motif iri hati atau kecemburuan yang di dalam hati itu ternyata mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah, berbicara mengenai satu kecemburuan atau iri hati, itu juga yang ditangkap oleh Pilatus ketika imam-imam kepala menyerahkan Yesus kepadanya. Di ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan dengki. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa aslinya, di sana kita dapat menemukan bahwa sebenarnya alasan mereka menyerahkan Yesus itu adalah karena kecemburuan atau karena iri hati mereka. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita mundur sejenak begitu, sebenarnya para imam-imam kepala itu tidak memiliki satu alasan pun yang kuat sebagai dasar untuk menyerahkan Yesus dihukum mati. Ketika kita membaca dalam bagian kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-55 sampai 57, di sana dikatakan imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ini terjadi ketika Yesus telah ditangkap. Artinya ketika mereka menangkap Yesus, mereka tidak memiliki satu dasar atau alasan apapun yang kuat untuk menuduh Yesus sebagai pribadi yang patut untuk ditangkap dan juga untuk dihukum mati. Karena di dalam bagian selanjutnya ini baru mereka mencari kesaksian atau kesalahan daripada Yesus. Tetapi kalimat selanjutnya di ayat yang ke-55 pasal yang ke-14, di sana dikatakan tetapi mereka tidak memperolehnya. Selanjutnya, banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Nah, motif kecemburuan, motif iri hati itu sangat kental, bukan Bapak Saudara? Ketika mereka melihat bahwa Yesus betapa luar biasanya di dalam pelayanan, sehingga pengikutnya makin hari makin banyak, dan makin banyak orang juga diselamatkan, percaya mengikut Yesus, maka motif kecemburuan dan iri hati itulah yang mendasari daripada imam-imam kepala ini menangkap Yesus dan kemudian menuduh Yesus yang tidak-tidak dan diminta untuk dihukum mati. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka makin bulat untuk menjatuhkan Yesus atau mengharuskan Yesus dihukum mati, yaitu di pasal 14 ayat yang ke-61 dan ayat yang ke-62. Di sana imam besar bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Kemudian disitulah Yesus menjawab. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Ini merupakan satu bagian penting yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi, yang dipakai oleh mereka untuk menuduh Yesus dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Karena konsep Allah Tritunggal itu merupakan satu konsep yang sangat berlawanan dengan konsep ketuhanan orang Yahudi yang menganggap bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang lainnya. Sedangkan Yesus di sini mengakui bahwa Ia yang adalah manusia, Ia juga yang adalah anak Allah itu. Ia adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu. Oleh sebab itu, mereka menuduh Yesus dengan bahwa Yesus menghujat nama Allah dengan mengaku bahwa dirinya juga adalah Allah. Nah, dengan alasan inilah mereka semakin bulat, mereka semakin gencar untuk menyerukan bahwa Yesus harus dihukum mati karena ia telah menghujat terhadap Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi tuduhan itu tidak begitu kuat untuk
membuat bahwa Yesus harus dihukum mati. Oleh sebab itu, mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus sebagai pemangku daripada pemerintahan yang ada di tanah Yahudi pada waktu itu. Tetapi jikalau kita membandingkan gitu, bagian Markus 14 dengan bagian Markus 15 yang kita baca tadi, ada satu tuduhan yang berbeda begitu. Di Markus 14 mereka dengan bulat, alasan yang kuat adalah karena Yesus telah menghujat Allah. Tetapi di Markus yang ke-15 di sana melalui pertanyaan Pilatus kita tahu bahwa ada tuduhan yang ditambahkan oleh imam-imam kepala itu terhadap Yesus di hadapan Pilatus, yaitu bahwa Yesus mengklaim sebagai raja orang Yahudi. Makanya di ayat yang kedua Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi itu?" Artinya di dalam bagian ini kita tahu bahwa imam-imam kepala ini ingin membenturkan secara politik antara Yesus dengan Pilatus sebagai pemimpin dari pemerintahan di tanah Yahudi waktu itu. Bagaimana mereka berusaha mensiasati bahwa Pilatus ini merasa terancam karena Yesus mengakui bahwa dirinya adalah raja daripada orang Yahudi, sedangkan Pilatus itu adalah kepala pemerintahannya. Namun setelah Pilatus ini menyelidiki dan bertanya tapi tidak dijawab, Pilatus pun pada akhirnya tidak menemukan kesalahan yang ada di dalam pribadi Yesus. Nah, oleh sebab itu Pilatus mengatakan ada satu motif di balik semua ini, yaitu karena imam-imam kepala itu mendengki atau cemburu, iri hati terhadap Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga menyelidiki hati kita begitu. Adakah kita juga punya hati yang cemburu atau iri hati dengan sesama kita yang ada di sekeliling kita? Mungkin karena melihat sesama kita berhasil, menerima apresiasi, menerima pujian, atau memiliki begitu banyak materi sehingga kita juga jatuh di dalam dosa iri hati atau kecemburuan itu. Mari kita evaluasi atau memeriksa diri kita, Bapak Saudara. Jikalau kita ada terbesit daripada dosa iri hati atau kecemburuan itu, mari minta tolong Tuhan bereskan, supaya dosa itu tidak menggerakkan kita melakukan sesuatu yang jahat terhadap saudara kita. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di dalam bagian ini adalah respon Pilatus sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan Romawi yang berkuasa di tanah Yahudi pada waktu itu. Nah, Pilatus sebagai pemimpin pada waktu itu, ketika ia memeriksa dan tidak mendapati satu kesalahan dari pribadi Yesus, di dalam kitab Matius dijelaskan, di sana ada secara simbolis dia melakukan satu tindakan cuci tangan. Itu merupakan satu simbol yang mengatakan bahwa sebagai pemimpin ia tidak turut bertanggung jawab atas darah atau nyawa daripada Yesus Kristus. Tetapi itu bukan hanya sekedar simbolis tidak mau bertanggung jawab, tapi di balik simbol itu di Markus 15 ayat yang ke-15 di situ kita dapat mengetahui sikap hati Pilatus di dalam itu seperti apa. Dia bukan berarti hanya mau lepas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, tetapi di dalam simbol itu sebenarnya dia mengiyakan permintaan orang banyak itu demi atau untuk memuaskan hati orang banyak itu, sehingga ia rela untuk melepaskan Barabas, seorang pembunuh dan pemberontak itu, dan menyerahkan Yesus, orang yang benar itu, untuk disesah dan disalibkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah suatu hal yang ironi di dalam kehidupan nyata, realita kita begitu. Seorang pemimpin demi mencari kesenangan orang banyak, dia rela melakukan atau memutuskan sesuatu yang memihak kepada ketidakadilan, yang memihak kepada ketidakbenaran, supaya popularitas dia sebagai seorang pemimpin itu tetap terjaga. Seringkali kita juga menemukan bahwa ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang juga menggunakan satu topeng-topeng atau simbol-simbol untuk menyelubungi daripada
kepemimpinannya. Padahal dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang seharusnya diperbuat, yang diputuskan. Tapi seringkali karena takut pada masa, karena ingin menyenangkan hati banyak orang, maka seringkali kita juga melihat ada pemimpin-pemimpin yang rela cuci tangan, tidak bertanggung jawab, dan bahkan memberikan keputusan-keputusan yang memihak kepada ketidakadilan dan ketidakbenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam diri kita juga mari kita evaluasi kembali. Apakah kita juga memiliki satu topeng-topeng di dalam diri kita, kepalsuan-kepalsuan, usaha-usaha di mana yang sebetulnya bukanlah diri kita, tetapi itulah yang kita lakukan demi memuaskan hati banyak orang, sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan orang dan kita memihak kepada yang salah. Hai saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang mau kita pelajari dari pribadi Yesus Kristus. Di dalam bagian ini, yang pertama tadi kita mau mengevaluasi kembali sikap hati kita. Dan yang bagian yang kedua, kita juga mau evaluasi kembali sikap daripada hati kita, begitu ya. Ketika kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia nyata. Dan hal yang ketiga, kita mau lihat daripada pribadi Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus 14, ketika Yesus di hadapan mahkamah agama, dan kemudian di Markus 15, ketika Yesus di hadapan Pilatus. Di 14, dari sekian banyak tuduhan-tuduhan dari saksi-saksi palsu itu, Yesus hanya menjawab sekali saja. Kemudian di pasal 15, dari sekian banyak tuduhan yang diberikan kepada Yesus, dia juga hanya menjawab sekali saja. Selebihnya dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, alias Yesus diam. Dikala orang menyerukan begitu banyak tuduhan kepadanya, dia diam. Ketika begitu banyak orang yang menyerukan untuk menyalibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, Yesus juga diam. Tetapi di dalam kediaman Yesus itu, saudara, ada satu kemenangan yang besar yang terjadi. Kita tahu sendiri bahwa Yesus bukanlah orang yang bersalah. Pilatus pun mengakui bahwa tidak ada kejahatan apapun yang ia temukan di dalam pribadi Yesus. Ia benar, patut kalau dia membela dirinya, tetapi itu tidak dia lakukan, melainkan ia diam. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi itu juga tidak ia lakukan. Dia memilih untuk diam. Seringkali diam itu dianggap lemah. Seringkali diam itu dianggap tak berdaya. Seringkali diam itu dianggap dengan ketidakmampuan orang untuk menjawab dan sebagainya. Tetapi dari perikop 15, dari perikop pasal yang ke-15 ini, kita dapat belajar satu hal, bahwa tidak selamanya diam itu lemah. Tidak selamanya diam itu adalah tidak mampu. Melainkan dari pribadi Yesus ini, kita belajar di dalam kediaman itulah ada satu kemenangan yang besar yang kita peroleh hari ini. Oleh karena Kristus diam, maka kita mendapatkan keselamatan. Oleh karena Kristus diam itulah kita boleh menang atas kuasa maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu baiknya Tuhan dengan kita. Sekalipun ia adalah pribadi yang benar tak bersalah, sekalipun ia adalah pribadi yang berkuasa, tetapi ia memutuskan untuk diam demi mengasihi orang-orang yang telah berseru, salibkan dia, dan demi mencintai engkau dan saya. Hal ini merupakan satu perenungan yang begitu dalam yang harus kita renungkan setiap hari di dalam kehidupan kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak selalu reaktif meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita itu terlalu cepat untuk berkata-kata.
seringkali kita juga tanpa kita sadari, kita reaktif meresponi segala tuduhan dan pikiran-pikiran negatif orang lain terhadap diri kita. Tetapi kalau kita menyelami kasih Tuhan, kita akan dimampukan untuk berespon dengan diam. Tidak selamanya diam itu kalah, tidak selamanya diam itu lemah. Apalagi kita tahu, Bapak Saudara, bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Ia melihat segala sesuatunya. Ia tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Ia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itu, hal yang ketiga yang ingin kita lakukan adalah meresponi segala hal-hal yang negatif itu dengan bijaksana, bukan selalu dengan sikap yang reaktif. Tetapi ada kalanya kita perlu diam dan biarkan Tuhan yang bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar 3 hal. Mengevaluasi diri kita. Apakah ada kecemburuan-kecemburuan yang ada di dalam hati kita, iri hati terhadap orang lain? Kalau ada, mari kita minta tolong Tuhan bereskan. Yang kedua, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita ada topeng-topeng kepalsuan untuk menyenangkan hati banyak orang, sehingga kita rela untuk bertindak sesuatu yang tidak benar. Dan yang ketiga, mari kita belajar dari kasih Tuhan, supaya kita berespon dengan bijaksana dan tidak selalu berespon dengan reaktif ataupun dengan kata-kata yang kasar, melainkan kita berespon dengan kasih. Dan biarkan Allah yang bertindak di dalam segala kediaman kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk menjalani hari-hari kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, supaya kami dimampukan untuk menghidupi setiap firman Tuhan yang kami dengar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong kami, manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kedagingan ini, supaya kami di dalam hidup yang sementara ini, kami boleh memuliakan Tuhan dengan sikap hidup kami, kesaksian kami di tengah saudara-saudara kami sekalian. Lindungi dimanapun kami berada ya Tuhan, sertai setiap kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all.